Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dengan Agung Hadi. Dalam kesempatan ini saya akan membagi pengalaman kepada saudara-saudaraku semuanya di seluruh wilayah tanah air Indonesia berkaitan dengan adanya virus corona. Maka perlu saya membagi pengalaman kepada saudara-saudaraku semuanya. Sejak PSBB diberlakukan pada bulan April tahun 2020 yang lalu sampai dengan saat ini kira-kira sudah 6 bulan. Kondisi masyarakat di Indonesia selalu cemas akibat takut terpapar virus corona. Oleh karena itu, mulai saat itu juga saya mengupayakan berusaha sedemikian rupa akan menjaga imunitas tubuh kita dengan baik supaya kita bisa terhindar dari virus corona yang menakutkan itu. Kita maklum semuanya, terutama orang-orang yang berusaha lanjut seperti saya, rentan terhadap penularan penyakit corona ini. Namun demikian, marilah kita sama-sama kita membagi pengalaman ya dalam hal ini berkaitan dengan jamu empon-empon plus. Nah, sebelum kita berlanjut ke masalah jamu, baiklah jangan lupa subscribe dan like ya, sehingga kegiatan ini lancar, tidak ada masalah apa-apa. Empon-empon plus ini terdiri dari bahan-bahan dan tambahannya plusnya, yaitu dedaunan. Bahan-bahannya yang kita sajikan di sini adalah bahan dari bahan namanya akar rimpang ya, dari pohon jahe. Pohon jahe mempunyai daya imunitas yang tinggi terhadap kesehatan kita. Yang kedua, jahe. Bukan jahe. Yang kedua ini temulawak. Temulawak juga mempunyai manfaatnya, yaitu mempunyai daya imunitas yang cukup dan bisa mengurangi kadar kolesterol tubuh serta ya, kolesterol tubuh serta bisa mengurangi kadar gula diabetes. Yang ketiga yaitu kencur. Kencur biasa kita gunakan untuk obat batuk. Oleh karena itu kencur di sini baik untuk saluran pernapasan. Karena corona juga serangannya kepada saluran pernapasan. Oleh karena itu kencur juga kita perankan di dalam penyusunan empon-empon ini. Di samping sebagai obat batuk, menjaga pernapasan, juga di sini bisa digunakan juga tambahannya, yaitu ini namanya apa ini? Namanya sereh. Sereh mempunyai manfaat, yaitu mempunyai daya tahan ya, serta mempunyai rasa tenang seperti hanya kencur. Nah, kencur juga membuat rasa tenang seseorang ya setelah minum kencur, sama halnya dengan ini namanya sereh ya.
Serai juga bisa menurunkan kadar kolesterol tubuh kita. Setelah serai, berikut adalah kunyit. Kunyit mempunyai manfaat yaitu sebagai mengatur kadar gula darah, ya. Juga sebagai antibiotik sebenarnya serai ini juga, ya. Kunyit ini, ya. Kemudian ada kunyit kuning, warna kuning, dan kunyit warna putih, ya. Sama-sama fungsinya yaitu menjaga kandungan gula darah. Berikut adalah asam. Nah, ini asam, ini luar biasa bagus ini, asam masih baru ini. Asamnya juga sama halnya dengan kunyit, yaitu mempunyai untuk menjaga gula darah. Juga ini yang namanya kayu manis. Nah, kayu manis juga bisa untuk tambah-tambah, di samping harum baunya juga bisa mengurangi kandungan gula pada tubuh kita. Setelah ini semua nanti dipotong-potong, diiris kecil-kecil seperti ini, sudah ada sebelahnya, diiris kecil-kecil, ya. Kemudian ditambah lagi dengan dedaunan, ya. Kesempatan ini nanti akan kita tambahkan satu macam daun aja, yaitu daun sirih. Di sini ada 7 daun yang kita masukkan, setiap hari 1 daun, sehingga selama 1 minggu tiap hari ganti-ganti 1 daun, ya. Hari ini daun apa, besok daun apa, besok lagi daun apa, sehingga plusnya selalu setiap hari ada umpan-umpan plus, ya. Yang pertama adalah di sini adalah daun apokat ini. Apokat mempunyai fungsi yaitu bisa menjaga, ya, menjaga kolesterol, menurunkan kolesterol, ya, ini, ya, kolesterol. Kemudian yang kedua ini adalah ini daun salam. Daun salam juga berguna untuk menurunkan gula darah, ya, menurunkan dan darah tinggi, ya. Ini juga bisa untuk darah tinggi, yang apokat. Yang ini juga bisa untuk darah tinggi dan kolesterol, ya, serta gula untuk salam. Berikut adalah sirsak. Sirsak juga digunakan untuk darah tinggi dan gula, ya, mengeluarkan gula ini dengan menurunkan kadar gula dengan daun sirsak. Yang keempat ini daun aprika. Nah, daun aprika, ya, gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk menurunkan kolesterol. Kemudian di sini ada daun sukun, ya. Daun sukun juga berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Di sini lagi yang ke-6 yaitu daun sirih. Daun sirih, ya, mempunyai peran juga, bermanfaat juga, yaitu dalam rangka untuk menurunkan gula darah dan darah tinggi. Yang terakhir adalah daun kelor. Daun kelor ini serbaguna, ya, banyak sekali kegunaannya, macam-macam, ya. Di antaranya juga untuk menurunkan kolesterol, menekan darah tinggi, dan sebagainya, ya. Itu yang namanya daun-daun ini, yang namanya plus. Dari empon-empon plus, ya, setelah direbus, ya, rebusnya mana? Rebusnya di sini. Nah, di sini rebusnya. Rebusnya di kuali atau kendil,
yang terbuat dari tanah supaya tidak terjadi reaksi, antara cairan yang direbus ini dengan kualinya. Makanya tidak boleh menggunakan logam ya. Ini ya. Nah, setelah ini semua diiris-iris, kemudian ditambah satu macam daun, kemudian kita rebus menggunakan kendil, ya. Rebusnya di kompor dengan api yang kecil, nah, sehingga akan sampai mendidih secukupnya, seperlunya. Setelah mendidih baru disaring ke dalam saringan ini. Nah, di sini disaring ke sini ya. Dengan ini dicidukkan, masukkan ke sini tapi dengan saringan. Nah, saringan ya. Nah, saringan duduk di sini nanti ya. Ini ya. Diambil dari sini ke sini lalu dimasukkan ke sini, disaring. Sudah dingin disaring, kemudian ditambahi juga menggunakan ini ya, 1 sendok aja, 1 sendok madu. Madu adalah sumber energi ya, sehingga madu ini agak komplit ini manfaatnya, bisa sebagai sumber energi, kita udek ya, kita udek, bisa sebagai obat penekanan sakit jantung, kolesterol maupun darah tinggi. Jadi untuk madu adalah obat yang bagus sesuai dengan apa yang tersurat di dalam Al-Quran, yaitu madu sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan bagi umat manusia. Nah, sudah diaduk rata, kemudian baru bisa nikmati di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Demikian komposisi dari bahan-bahan empon-empon plus dan cara pembuatannya. Semoga ini bisa bermanfaat kepada saudara-saudaraku semuanya Indonesia ini, sehingga kita bisa sehat, terhindar dari banyak macam penyakit, sehat walafiat, insya Allah Tuhan berserta kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.